Karena terlalu miskin untuk memiliki anak kedua, orang tua saya menjual saya kepada pedagang manusia dengan 3 koin. Namun tidak pernah menyangka bahwa gua terpencil yang menahan banyak anak-anak ternyata adalah markas pelatihan rahasia untuk membentuk pembunuh elit oleh ajaran iblis. Untuk bertahan hidup, saya terpaksa terlibat dalam pembunuhan tanpa akhir. Sepuluh tahun kemudian, saya menjadi orang pertama yang keluar dari gua iblis. Iblis langit tergerak oleh bakat saya yang luar biasa dan menerima saya sebagai murid terpilih. Saya menjadi salah satu dari 5 raja iblis yang membuat dunia gemetar. Saya pikir dari sini saya bisa hidup dengan kehidupan bangsawan yang lebih tinggi dari ribuan orang. Tapi saya tidak menyangka bahwa pencuri bayangan yang dulu mencuri di seluruh Zongyuan, setelah mati, makamnya tiba-tiba muncul di Sichuan. Untuk bisa mendapatkan sebagian dari harta itu, Iblis Langit memerintahkan saya untuk segera pergi ke Sichuan dan merebut harta. Namun dalam perebutan harta, saya tidak diserang oleh pihak yang benar, melainkan karena pengkhianatan saudara kedua saya. Dia memanfaatkan saya yang terkena racun rahasia dari Tangmen, dan menuduh saya berambisi terhadap posisi ketua, memberikan saya tuduhan palsu yang bisa mengancam posisi ketua. Tidak peduli bagaimana saya menjelaskan bahwa saya tidak berminat pada posisi ketua, saudara saya tetap keras hati dan ingin menyingkirkan saya secepat mungkin. Karena hanya dengan saya mati, dia akan lebih mungkin mewarisi posisi ketua, dan agar perbuatannya merusak sesama anggota tidak diketahui oleh Iblis Langit, dia memilih untuk berhenti ketika kekuatan saya habis dan racun mulai menyebar. Sengaja menunggu para ahli dari pihak benar untuk mengejar, menciptakan ilusi bahwa saya gagal merebut harta dan mati di tangan orang lain. Namun melihat keadaan itu, saya justru merasa senang. Dengan tekad bulat, saya mengumpulkan kekuatan terakhir saya dan memusatkannya ke jantung. Kemudian melepaskan seluruh kekuatan saya, seolah-olah seorang iblis turun ke dunia. Saudara saya hanya perlu melihat sekilas dan langsung ketakutan setengah mati. Karena ini adalah teknik terlarang yang hanya bisa dipelajari oleh murid Iblis Langit. Dan saya mempelajari teknik terlarang yang paling kuat di antara semua teknik terlarang, yang disebut teknik pembunuh akhir, Magic Explosion. Menggunakan teknik Magic Explosion akan langsung mengembalikan saya ke kondisi puncak. Meskipun kondisi ini hanya bisa bertahan beberapa menit sebelum saya mati karena meledak, namun saya tidak ragu untuk menarik saudara saya sebagai perisai. Merasa terancam, saudara saya segera mundur dan melemparkan sisa bulan untuk membalas. Namun saya sengaja tidak menghindar dan menyambut serangan itu. Dengan satu ayunan pedang, saya langsung memotong lengan saudara saya, kemudian mengangkat tangan dan sekali lagi menebas langsung ke tenggorokan. Saudara saya yang kehilangan daya tahan mulai merendahkan diri dan memohon untuk dibiarkan hidup. Mendengar itu, saya hanya tersenyum dingin dan mendengus. Kemudian terus mengayunkan pedang ke wajah saudara saya, hingga saya memotong tanah dan meninggalkan retakan beberapa puluh meter. Namun saya tidak berhenti. Namun saat itu efek samping dari teknik Magic Explosion mulai muncul. Dengan sejurus darah memancar keluar, tubuh saya melemas dan jatuh ke bawah. Pada saat itu, sekelompok orang dari pihak benar akhirnya tiba. Melihat pemandangan berdarah di depan mereka, beberapa orang merasa ketakutan. Anak muda yang kehilangan hidupnya menunduk dan berlutut. Di depannya terbaring seorang pria yang sangat cacat. Meskipun tubuhnya sudah hancur dan wajahnya tidak bisa dikenali, namun cincin dan pakaian di tangan yang terputus jelas dapat menunjukkan bahwa orang ini adalah Raja Pembantai. Saat itu, seorang biksu dengan tongkat melihat saya masih memiliki sisa kehidupan. Master yang memimpin melihat itu dan langsung berlutut untuk memberikan saya doa, dan bertanya apakah saya memiliki pesan terakhir. Namun saya terdiam sejenak. Pikiran saya kacau balau. Di dalam pikiran saya hanya ada kehidupan pasif yang tragis selama puluhan tahun. Saat Master terus-menerus membacakan mantra untuk doa pemakaman, tiba-tiba air mata mengalir dari sudut bibir saya. Biksu botak, jika ada kehidupan setelah ini, saya ingin hidup bebas. Namun ketika saya membuka mata lagi, saya melihat 2 pria besar menatap saya dengan marah. Mereka adalah para pedagang manusia yang membeliku saat kecil. 20 tahun lalu, merekalah yang melempar saya ke dalam gua iblis. Namun saya jelas ingat telah merobeknya menjadi potongan kecil. Saat itu, pria besar tiba-tiba menendang saya. Mulutnya masih menyebutkan kata anak kecil. Kemudian dia langsung menaruh pisau di leher saya. Ketika saya pikir dia sudah bosan hidup dan berani tidak menghormati Raja Iblis, saya melihat dari pisau itu bahwa tubuh saya berubah menjadi bentuk anak-anak. Pria besar terus mengancam dan memaki saya, namun saya tidak mendengarnya. Saya malah merasa keringat dingin karena tubuh saya berubah menjadi seperti saat kecil. Dan ketika pria besar melihat saya mengabaikan kata-katanya, dia langsung menendang saya ke tanah dengan keras.
Namun itu masih tidak cukup untuk membuatnya puas. Dia melayangkan 5 tendangan kilat ke kepala saya, hingga rasa sakit yang nyata menyebar ke seluruh tubuh saya. Barulah saya sadar bahwa saya telah terlahir kembali. Untungnya saat itu seorang pria di belakang saya menghentikan pria besar. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya terlahir kembali. Mungkin ini ada hubungannya dengan kitab yang dibaca Biksu Botak sebelum mati. Saat itu beberapa pembunuh baru saja selesai makan. Beberapa orang lainnya sedang membersihkan gigi atau beristirahat. Namun pria besar yang memimpin mereka berjalan menuju saya dengan wajah serius. Kemudian dia mengangkat saya di bahunya dan berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara lagi, cepat kembali ke ajaran untuk melaporkan." Mendengar kata-kata itu, tubuh saya secara naluriah merasa dingin. Jika saya dibawa seperti ini, saya akan kembali dilempar ke dalam gua iblis untuk menjalani pelatihan yang tak manusiawi. Namun, saya tidak menyangka bahwa saat pria besar itu bersiap keluar untuk mengambil kereta, sekelompok pemuda yang mengenakan jubah mereka langsung masuk. Namun para pembunuh melihat bahwa yang datang hanyalah anak kecil. Mereka tidak takut sama sekali, malah mengancam akan menyingkirkan mereka semua. Keluarga besar yang mulia ini tidak pernah menerima penghinaan seperti ini. Mereka juga berteriak marah dan meminta agar mereka dihukum mati. Mendengar itu, para pembunuh merasa senang. Mereka langsung menarik pedang dan menyerang beberapa pemuda tersebut. Hanya dalam satu pertemuan, para petarung pria di sana dibantai habis. 2 wanita yang selamat dari pertempuran tersebut. Namun mereka menjadi sasaran empuk bagi para pria besar itu. Pria besar yang memimpin mengancam akan memperlakukan mereka untuk menghibur teman-temannya. Namun wanita itu tidak gentar atau menyerah. Keyakinan bahwa seorang prajurit bisa dibunuh, tapi tidak boleh dipermalukan, mencapai puncaknya. Dia melompat maju dan menusukkan pedangnya langsung ke leher pria besar itu. Namun sayangnya serangan itu tidak mengenai titik vital. Ketika pria besar itu mencemooh dan berkata bahwa serangan diam-diam ini mudah untuk dibaca, saya tiba-tiba menyerang dengan tendangan lutut langsung ke arahnya. Kemudian saya meraih kendi anggur di pinggang pria besar itu. Memanfaatkan rasa sakitnya, saya melompat ke tanah. Kemudian saya melancarkan serangan ledakan yang membuka jendela. Namun tubuh ini segera mencapai batas fisik saya. Melihat para pembunuh hampir mengejar, saya tiba-tiba berhenti dan mulai mencari-cari sekeliling. Namun detik berikutnya, pria besar itu membawa pedang dan mengejar saya. Karena saya terlalu panik, tanpa sengaja saya menendang batu di bawah kaki saya, dan langsung jatuh tersungkur. Saya menahan rasa sakit yang hebat dan berusaha mengambil kembali kendi anggur di depan saya. Namun pedang panjang pria besar itu terhalang di depan saya. Begitulah, saya sekali lagi ditangkap dan dibawa kembali ke restoran. Yang menyambut saya adalah tendangan brutal dari mereka. Tak tahu sudah berapa lama, pembunuh lain akhirnya maju untuk menghentikan. Jangan marah, mari kita cepat-cepat bersiap untuk berangkat. Pria yang memimpin mendengar itu dan akhirnya dengan enggan membuang saya begitu saja. Sambil mengomel, dia membuka kendi, kemudian meminum segelas besar anggur keras. Setelah itu, dia memberikannya kepada beberapa anak buahnya. Namun saat dia selesai mempersiapkan barang dan siap berangkat, dia melihat anak buahnya mulai muntah darah setelah terpapar racun berat. Pria besar itu baru akan bertanya, namun dia juga memuntahkan darah hitam. Menyadari bahwa dia telah diracun, pria besar itu segera berteriak dan mulai menggunakan energi dalam. Pada saat itu, suara lembut dari sudut ruangan terdengar. Racun adalah cara paling efektif bagi yang lemah untuk membunuh yang kuat. Mendengar itu, mata pria besar itu menyipit. Rasa cemas muncul dalam hatinya. Saat itu saya tampil seperti serigala buas, seperti dewa kematian yang turun ke bumi. Karena sudah memberi saya kesempatan kedua. Suka dengan cerita ini? Klik subscribe, komen, like dan share. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.